hayya 'alas Alhamdulillah alladzi yatarhamul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahdidulun wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa ba'd. Waktu iman ibu-ibu dan bapak jamaah tarwih rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Sebuah kenikmatan yang diberikan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan terbaik di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Tema hari ini saya mau melanjutkan tema yang waktu kahuruan ya. Kan tetamat teteh. Jadi saya mengulang sedikit. Jadi di Ramadan ini ada 3 yang harus kita raih. Yang pertama adalah ampunan. Itu berdasarkan hadis ketika Rasul mengatakan amin 3 kali dan ditanya sahabat, kenapa engkau membaca amin 3 kali? Salah satunya karena kata Jibril, orang yang paling hina, orang yang paling rugi itu adalah orang yang memasuki Ramadan tapi dosanya nggak diampuni. Itu makanya harus menjadi cita-cita bersama. Ini di Ramadan ini kita harus mendapat ampunan dari Allah. Dan ampunan itu sangat tinggi kedudukannya. Karena Rasul mengatakan orang yang sudah mendapat ampunan nanti di yaumil qiyamah sudah nggak butuh surga gitu sampai begitu. Ya. Jadi itu harus kita kejar. Nah, ampunannya dari mana aja? Yang pertama dari saum, yang kedua dari sholat tarawih, yang ketiga dari mendapat Lailatul Qadar. Bahasa nabinya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzunbihi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzunbihi. Satu lagi, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzunbihi. Jadi 3 ini harus kita jaga. Saumnya kita jaga, kita isi, optimalkan waktu-waktu yang diberikan Allah. Kemudian saum kita optimalkan dengan amal soleh kita. Qiyam Ramadan atau tarwih itu juga jangan sampai kita tinggalkan. Ya, kita terus stay di masjid sampai malam takbiran, malam Id. Ya kecuali malam takbiran, kan tidak ada lagi tarawih ya. Tapi sholat tahajud boleh nggak Pak? Malam lebaran tahajud boleh? Boleh ya. Cuma namanya jadi robah lagi ya. Ya tidak tarawih lagi, tidak di masjid lagi. Karena begitu malam Id itu perubahan tanggal sudah berlaku. Karena kalender Komariah yang digunakan oleh kalender hijrah, perubahan tanggal itu di maghrib. Jadi maghrib kayak gini nih, sekarang ini sudah masuk tanggal berapa sekarang Ramadan Pak? Ya, ya 18 nu hayang tereh lebaran eta mah. Hari ini ke-14 kan? Yang saumnya hari Selasa, betul ya? Ya, jadi 14, jadi sekarang sudah malam 15. Ya, nah kalender hijrah sekarang sudah masuk tanggal 15 gitu. Kalau kalender Masehi kan perubahan kalendernya nanti jam 12 malam gitu, itu perbedaan. Ini nanti imbasnya kepada apa? Imbasnya kalau seseorang seorang ibu melahirkan anak, nah itu harus dilihat itu
Kalau maghrib pas lahir maghrib, misalnya hari ini pas maghrib itu ngitungnya tanggal 1-nya untuk bayi itu bukan hari Senin, tapi sudah hari Selasa gitu. Nanti kalau mau akikah di 7 hari, di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau ngitungnya Senin, nanti Senin di sana, Ahad nanti kan gitu. Oke ya. Jadi satu, kita jaga tarawih, kita juga jaga jelang Lailatul Qadar ya. Makanya Nabi mengajari kita di hari-hari ini, Nabi mengajari kita misalnya doa ya, walaupun itu tidak wajib, sunnah aja. Ungkapannya Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikati Warruh. Terus Allahumma inni a'udzubika biridoka min sakhotika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keriduanmu dari kemarahanmu. Wa bimu'afatika min uqubatika, dan kemaafanmu dari siksamu. Wa a'udzubika minka la uhsi sana alaika kama asnaita ala nafsika. Apa ting harulang sigana teu apa? Itu diulang, itu doa-doa itu. Kemudian nanti kalau malam 21 itu pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah, kalau di malam itu turun Lailatul Qadar, apa yang mesti kami baca? Lalu Rasul ajari, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu kita baca. Mudah-mudahan pas Lailatul Qadar kita sedang bersih hati, ketika tidak sedang bertengkar. Ya, jadi kebersihan jiwa orang yang akan mendapat Lailatul Qadar itu pertama adalah bersihnya hati dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang kepada Allah. Yang kedua adalah kebersihan dari sisi ibadah kita kepada Allah. Ibadah tidak merasa dipaksa, bayar zakat tidak seperti bayar utang gitu. Itu kan kesalahan. Nabi mengatakan begitu. Nanti di satu saat akan ada orang-orang yang bayar zakatnya seperti bayar utang. Ya, maksudnya merasa diambil haknya gitu. Padahal di dalam Islam itu ya kewajiban itu menzakat. Ya, zakat itu paling tidak ada 2 kan. Ya, esensi dari zakat itu satu adalah membersihkan, dan yang kedua adalah menumbuhkan harta. Membersihkan jiwa dari jiwa-jiwa yang rakus terhadap harta. Yang kedua membersihkan harta dari hak orang lain, itu zakat. Ya. Yang keduanya adalah anumu, karena arti zakat itu anumu, tumbuh subur. Kalau bahasa Garutnya itu morontod. Kalau kita nanam pohon itu tumbuh dengan subur, ya daunnya gemuk-gemuk, buahnya bagus-bagus, itu adalah arti zakat. Makanya kalau kita bayar zakat, ini karunia, ada perintah zakat dari Allah. Nah, terus kalau sedekah, nah itu mindsetnya harus dirubah. Jangan kita merasa menolong orang, tetapi itu adalah tabungan kita. Oke, itu Lailatul Qadar. Jadi ada 3 yang kita akan dapati dari 3 amaliyah ini. Ampunan Allah, saum, tapi saumnya tadi dasarnya iman, ihtisab. Yang di dalam iman ada kecintaan kepada Allah, ada ketundukan kepada Allah, ada kecuhduan, kesungguh-sungguhan, ada keikhlasan, ada meneladani nabinya. Kemudian ihtisab, berharap pahala dari Allah, ada kehati-hatian di dalam saumnya, dia tidak kotori dengan ghibah, dengan fitnah, dengan berita-berita hoax dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian qiyam Ramadannya kita jaga, mulai dari taharohnya, kaifiyahnya kita jaga. Demikian juga di Lailatul Qadar. Karena Ramadan, di saat Ramadan kita disunahkan untuk sholat tarawih,
Dan saum Rasul pernah mengatakan gini, ini yang harus kita hindari, rubba shaimin laisa min siyamil jual atas wa rubba qaimin laisa min qiyamil ta'ab. Banyak orang yang saum tapi pahalanya hanya lapar dan dahaga, dan banyak orang yang sholat tarawih tapi pahalanya hanya capek belaka. Berarti harus kita jaga. Kita jaga dari sisi tadi, sholat itu pertama niat bersih, hati ikhlas karena Allah, dan yang kedua kita jaga kaifiah tata cara, jangan sampai salah, ruku gimana, sujud gimana, kan gitu ya. Kemudian yang kedua di Ramadan itu yang harus bisa kita raih selain ampunan adalah doa. Kalau kita melihat kembali ke ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183 itu berakhir di 188. Kalau Quran yang tipe lama yang versi Indonesia itu di pinggir dikasih ain, Pak, ain tanda ruku, satu tema lah itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus sampai akhir itu berakhir di bawah di ain ungkapan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu esensi saum itu gitu. Jadi di atasnya saum, di bawahnya la taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang salah. Jadi kita mengambil harta itu harus dengan cara yang benar, di tempat yang benar, caranya bersih di tempat yang bersih, caranya halal di tempat yang halal, gitu kira-kira. Nah di rangkaian ayat saum 183 188 itu terselip kalimat di 186 ungkapannya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan ijabah orang-orang yang berdoa kepadaku kalau dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, itu syaratnya. Syaratnya adalah berimanlah kepadaku, penuhi segala tuntutanku, kata Allah. Itu syaratnya, berdoa akan dijabah oleh Allah. Raih itu, karena doa itu tidak mudah. Di hari-hari biasa ada memang saat-saat mustajabud dakwah itu, satu di sepertiga akhir malam, yang kedua saat beres sholat fardu. Di Ramadan start saum dari subuh sampai jelang maghrib itu saat mustajabud dakwah. Malah hadis secara spesifik Rasul mengatakan lisoim, bagi orang yang saum du'aun, ada doa la turaddu yang tak akan ditolak Allah. Makanya manfaatkan itu untuk banyak berdoa, terutama berdoa untuk ya keselamatan diri, keselamatan keluarga, termasuk mungkin kita juga berdoa untuk negara kita. Karena kita ingin negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Negara yang subur makmur, gemah ripah, loh jinawi, aman, tentram. Siapa yang tidak mau? Jadi kita harus ikut kontribusi lah. Paling tidak berdoa, ya Allah jadikan negara kami negara yang kau ridhoi, negara yang kau berkahi. Harus itu diselipkan di dalam doa-doa kita. Nah di antara doa supaya dimakbul Allah tadi saat-saatnya itu, kemudian syarat-syaratnya yang dua tadi di surat Al-Baqarah 183, adapun tata caranya ada di surat Al-A'raf ayat 55. Allah katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kamu kepada Allah dengan tadarru. Tadarru itu merendahkan diri. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, fokus, gambarkan body language kita, memang kita butuh Allah. Jadi jangan ngadoa bari luak liuk sambil lirik kanan kiri, kamu bari nyatet hutang ya. Kita bari ngawarung ini yang tadi pinjem yang belum dibayar, tapi ngadoa di subhanallah subhanallah subhanallah. Ini subhanallah subhanallah tapi bari nyatet mulai lain. Fokus ngadoa itu, lepaskan dulu segala urusan, karena bahasa Al-Qur'annya tadi ya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan tadarru, merendahkan diri, dan khufyah, suara yang lemah lembut. Yang ketiganya ada di hadis ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah, dan berdoalah kamu kepada Allah dan kamu harus yakin doamu diijabah Allah. Dan tidak boleh kita berdoa itu kepada Allah, ya Allah kalau bisa engkau kabulkan kami, jangan begitu. Yakin
Makanya mintanya yakin kepada Allah itu. Udullah wa antum muqinun bil ijabah wa lamu annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin. Dan kamu harus tahu Allah itu tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya lalai. Jadi nggak fokus antara lisan dengan hati. Hati nak kemana itu jalan-jalan, lisannya robana atina fid dunya hasanah. Harus sinkron. Nah yang ketiga, jadi syaratnya ada di 186 Al-Baqarah, ya, syarat berdoa itu. Kemudian tata caranya ada di Al-A'raf 55 plus hadis tadi. Nah sekarang bentuk pengijabahan dari Allah itu ada 3 bab doa itu. Kata Rasulullah, kalau orang berdoa dan doanya tidak berisi doa yang jahat dan tidak untuk memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan mengijabah dengan salah satu dari 3 bentuk pengijabahan. Yang pertama disegerakan, yang kedua ditunda untuk akhirat sebagai tabungan, yang ketiga dihalangi kita dari musibah yang akan mengenai kita. Sahabat ketika Rasulullah mengatakan begitu, Rasulullah kalau begitu saya akan banyak berdoa. Kata Rasulullah, perbanyak doa karena Allah itu senang kepada orang yang banyak berdoa. Jadi kita jangan sungkan minta kepada Allah. Kita kan suka begini, dari kemarin minta tadi ini lagi. Terusin aja, memang begitu doa kita itu, ya. Semakin banyak berdoa kepada Allah semakin baik, karena mencirikan kita butuh Allah. Nah, itu bentuk pengijabahan dari Allah. Dan Rasul katakan jangan kamu istijal di dalam berdoa itu. Istijal itu buru-buru. Dari kata istijal itu, kalau yang paling populer dengan telinga kita di Ramadan ini takjil. Nah, nanti muncul kata istijal. Jadi hurufnya sama, ain jim lam. Ain jim lam. Ajal itu cepat. Ajal itu cepat, pakai ain ya. Kalau pakai hamzah, ajal maut itu mah. Ajal itu cepat. Dalam bahasa Arab seringkali ada imbuhan di awal. Imbuhannya alif sin ta. Alif sin dan huruf ta, seperti kata goparo jadi istighfar. Ini ajala jadi istijal. Nah, istijal itu minta jadi cepet-cepet, selalu nanya kepada Allah. Setiap asa capek ngadoa teh unggal poe tapi merasa belum diijabah oleh Allah. Itu istijal namanya. Dia sudah suudzon sama Allah. Bisa jadi doa kita udah diijabah, tapi bentuknya adalah kita dihalangi dari musibah. Harusnya kita meninggal saat itu, ternyata dihalangi, kan untung. Harusnya kita sakit, sehat. Harusnya kita dapat misalnya ya barang kita diambil orang, ternyata ditolong Allah. Nah itu dihalangi dari musibah. Itu doa. Yang kedua, manfaatkan doa-doa itu. Yang ketiga, di Ramadan ini yang harus kita raih sebagaimana Rasul katakan dalam hadis itu, ada 2 kebahagiaan nanti akan diraih oleh orang yang saum. Lisaim farhatani. Bagi orang yang saum itu akan mendapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah saat dia berbuka. Kita merasa bahagia nggak saat buka? Makanya kalimat alhamdulillah keluar. Saya sering mengatakan tidak ada azan maghrib yang di alhamdulillahi kecuali azan maghrib di Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kalau di bulan biasa makan azan maghrib teh barusan azan sudah azan lagi ya. Tapi Ramadan lain. Gembira kita saat berbuka, gembira, alhamdulillah, berbuka menjadi kegembiraan luar biasa. Kenapa? Karena kita merasa sudah menuntaskan tugas kita. Nah, farhatun yang kedua adalah saat bertemu dengan Allah. Pertanyaannya sekarang, ibu bapak, kira-kira kita bahagia nggak bertemu dengan Allah? Duka teteh bisa jadi ya. Nggak, atau kita rubah deh pertanyaannya. Cinta nggak sama Allah? Cinta. Mau bertemu Allah sekarang nggak? Sok ngahulang ditanya gitu teh. Kalau bertemu Allah sekarang mau atuh ya. Jadi apa sih yang dimaksud kalimat tadi? Kalimat tadi adalah
tanda kelulusan seseorang. Ini kan gini, Rasul tadi pertanyaan seperti tadi. Orang beriman itu kata Rasulullah senang bertemu dengan Allah. Istrinya Aisyah ngacung, Rasulullah saya enggak, rasanya tidak ingin mati sekarang. Kata Rasul bukan itu yang kumaksud. Tetapi orang mukmin saat dicabut ruhnya oleh Allah, dia berdoa kepada orang-orang sekelilingnya seolah-olah percepat saya untuk bertemu dengan Allah. Sementara orang-orang kafir, orang-orang durjana begitu dicabut ruhnya oleh malaikat, dia bertanya mau dibawa kemana aku. Jadi jangan berharap sekarang ingin bertemu Allah. Nanti insya Allah saat ruh kita dicabut, mudah-mudahan tak kebahagiaan itu ada. Berarti perhatun yang kedua yang diharapkan kita berbahagia dengan bertemu dengan Allah, berarti amaliah kita sudah siap itu. Jadi esensi dari saum itu yuk kita tingkatkan, karena di dalam saum kita kan dilatih, sudah dilatih keikhlasan di dalam beramal, bagaimana kita menjadi orang muhsin, orang yang ihsan. Ya, karena kita tidak mau diganggu, tidak mau kita mencoreng ibadah saum kita. Orang yang mau ngajak gibah aja waktu saum kan mudah menolak, enggak, saya mau itu mah gibah, masuk saya sedang saum gitu. Kan bagus saya di bulan Syawal mapan teruskeun gaskeun kan. Ya. Nah di Ramadan itu. Jadi di Ramadan kita dilatih banget sama Allah. Ya, gak berani kita 5 menit mau azan kita mencicipi kolak segelas, gak berani. Kenapa? Ada Allah. Walaupun tidak ada orang di situ, kita yakin ada Allah. Artinya waskat pengawasan melekat itu ada dalam diri kita di Ramadan. Nah mudah-mudahan itu yang kita lakukan di Ramadan. Makanya saat bertemu Allah, karena waskatnya terus melekat, beres Ramadan tetap waskatnya melekat, di beres Ramadan kedermawannya tetap mengalir dalam dirinya, di luar Ramadan juga tetap dia melakukan ketaatan-ketaatan. Itu parhatun yang kedua. Dia lulus, catatan keburukannya sudah dibekukan, dipeti eskan, catatan kebaikannya melonjak tajam. Ya, tidak perlu pakai rekap, pokoknya mah eta melesat teh. Itu catatan kebaikan. Kenapa? Karena lahir dari semangat yang tinggi, karena ada asa dalam dirinya. Allah la yuhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janji. Pada orang yang berbuat baik pasti diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ramadan itulah yang harus kita raih. Ada ampunan yang kita harapkan diberikan kepada kita. Ada doa-doa kita yang didengar Allah. Makanya banyak, silahkan perbanyak doa-doa kita. Yang ketiga adalah mudah-mudahan kita mendapat parhah yang pertama sudah dapat saat kita berbuka, dan parhah yang kedua nanti di yaumil qiyamah kita bertemu Allah. Mudah-mudahan kita berbahagia, karena itu sebagai tanda orang itu akan disediakan surga Jannatun Naim. Kepada Allah kita mohon mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang berasar dalam kehidupan kita, Ramadan yang bisa menerangi jiwa kita, Ramadan yang bisa mengarahkan arah hidup kita kepada yang lebih baik, Ramadan yang bisa memberikan goal hidup yang terang benderang buat kita, bahwa ada tujuan hidup yang hakiki, mendapat cinta dan ridhonya Allah. Mudah-mudahan itu ada, diberikan oleh Allah, kita terus diberikan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Kita tidak akan tinggalkan Masjid Al-Ikhlas ini ya, dari hari ini sampai akhir. Tarawih terus ya kita lakukan, dan saum terus kita jaga. Mudah-mudahan dengan itulah diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan batin dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, nampakkan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa melaksanakannya, dan nampakkan kepada kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.